Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video praktikum PW pertemuan kedua. Untuk pertemuan kedua, kita akan membahas cara untuk membuat form. Seperti yang kalian tahu kan, form itu dibuat untuk melakukan interaksi dengan user ya. Biasanya tuh dalam sebuah website, form itu digunakan untuk menerima inputan atau masukan dari user untuk diproses. Nah, itu form dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti mengumpulkan informasi atau meminta umpan balik dari user, terus menawarkan jasa atau barang, atau menyediakan pelayanan untuk pembaca pemakai yang disebut dengan kontrol. Nah, kontrol ini bisa berupa text box, checkbox, radio button, push button, list menu, atau lainnya. Nah, ini ada atribut dari form yang biasanya dipakai ya. Ada metode. Nah, itu metode pengiriman data ke file tujuan, yaitu ada post sama get. Terus ada action. Action itu fungsinya untuk aksi yang dilakukan jika user menekan tombol tersebut. Terus ada name. Name itu memberikan nama tiap input, terus value memberikan nilai suatu input, terus type tipe form yang akan digunakan. Nah, ini ada atribut dari form ya. Ada contoh beberapa atribut dari form. Pertama adalah text box. Nah, text box ini kan biasanya digunakan untuk kontrol input data. Nah, kalau di HTML itu tag-nya itu input terus pakai atribut type text kalau membuat text box. Nah, ini ada ada contoh dari pembuatan text box ya. Nah, terus di text box ini juga bisa dimasukin atribut lain. Kayak contoh name untuk nama input, terus atribut value, terus buat memberi nilai input, terus atribut size untuk menentukan batas panjang sebuah input. Nih yang contoh nih kan type text name-nya nama, terus size ini berarti paling banyak 35. Nah, ini contoh dari hasil textbox-nya ya. Ada nama, ada npm. Nah, ini kayak ada kotak ini nih yang buat di input sama user. Terus yang kedua ada checkbox. Checkbox itu digunakan untuk memberi beberapa pilihan kepada user. Checkbox ini dapat memilih dengan checkbox tuh user dapat memilih lebih dari satu pilihan atau enggak milih sama sekali. Ini ada contoh penggunaan type checkbox. Ada makanan kesukaan Anda ya. Nah, ini bisa kita pilih semua atau kita pilih salah satu atau enggak pilih beberapa atau enggak dipilih sama sekali. Nah, itu fungsi dari checkbox. Ada checkbox, ada radio box. Bedanya kalau radio box ini kita hanya bisa memilih satu pilihan aja dan harus di kurang atau lebih itu nggak bisa, pasti pilihannya satu aja. Kayak contoh radio box untuk memilih jurusan nih. Nah, ini kita hanya bisa memilih satu pilihan saja dan itu digunakan radio box. Terus ada option. Option ini nih hampir mirip ya dengan radio button ya. Cuman bedanya option ini dia tuh bentuknya seperti opsi gitu loh. Jadi kayak ada sebuah daftar menu pilihan yang bakal user pencet gitu. Misalkan kayak tadi contoh makanan favorit tuh. Nah, ini bisa kita pakai radio button atau enggak pakai option. Karena kan value-nya hanya dapat keluar satu. Ini ada contoh cara membuatnya. Biasa kalau misalnya kalian pengen lihat tutorial pembuatan form, itu kalian bisa lihat di ini dua website ini yang biasanya saya pakai. Terus kita langsung ke codingan aja ya. Contoh untuk membuat form. Nah, ini ada ada contoh untuk membuat form.
Nah ini buat yang doctype HTML sampai sini ini masih apa namanya masih standar ya. Cuma yang berbeda nama tabnya ini title-nya form biodata. Terus saya juga pakai tipe CSS-nya yang eksternal. Jadi kita bikin file CSS tersendiri terpisah. Nah, pertama untuk membuat form itu kan biasanya saya pakai definisikan kontainer dulu nih. Jadi kita bikin nih div class container. Nah, div ini nih bakal isinya nih apa namanya fungsinya nih bakal di CSS buat di CSS nanti nih. Jadi kalau misalkan kita panggil form container, nah itu berarti apapun yang ada di dalam ini nih, di dalam apa kontainer ini dia bakal terkena imbasnya gitu loh. Terus ini ada form title nih, biodata. Nama 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 formnya form biodata. Terus kita buat tabel nih pertama. Terus ini tr bikin row. Terus apa namanya? Ini ada apa namanya? TDID sama dengan tulisan nama. Nah, ini kita bikin tulisan nama nih. Buat apa namanya? Masukkan input input dari user. Nah, terus kita bikin lagi di bawahnya di sampingnya input type text. Nah, ini kan teks type text ini kan tadi kan text box ya. Nah, berarti kita bikin sebuah text box dengan nama text box ini disimpan dengan nama variabel nama. Terus abis itu kita bikin baris baru, ada kelas. ID-nya juga sama tulisan. Terus kita sampingnya kelas itu ada text box. Ada text box dengan nama text boxnya itu kelas. Setelah itu kita bikin baris baru. Nah, di baris baru ini ada jenis kelamin nih. Dimana jenis kelamin itu kan hanya sebuah apa hanya dua pilihan ya, pria atau wanita. Nah, makanya di sini saya pakai radio button. Nah, ini kan kita bikin untuk tulisannya dulu nih jenis kelamin. Nah, terus kita bikin lagi TD ID tulisan untuk radio buttonnya. Tipenya radio karena untuk radio button. Namanya apa namanya? JK jenis kelamin, nama variabel radio buttonnya. Terus value-nya pria. Nah, ini isi apa yang ditampilkannya tulisannya apa? Pria. Terus untuk wanita juga sama yang diganti hanya wanita, terus tampilkannya wanita. Terus kalau sudah apa namanya ditutup, habis itu kita bikin baris baru lagi nih. Nah, baris baru ini ada di kolom pertama tulisan tanggal lahir dengan ID-nya sama tulisan. Terus di kolom keduanya ada inputan lagi, tapi bentuknya date untuk memasukkan tanggal dan bakal disimpan di variabel tanggal lahir. Seperti itu ya contohnya. Ini saya. Nah, ini contoh apa namanya contoh hasil dari tabel biodata yang udah saya buat ya. Nah, terus untuk mempercantiknya kan saya pakai apa namanya eh CSS ya. Nah, CSS ini eh dibuat di file baru. Nah, ini ada file style CSS-nya. Ini ada beberapa container ya. Ada table, ada body, ada form title, form container, tulisan, sama TD. Table ini berarti kan masuknya ke dalam apa namanya? uh, ini ya. Terus ini set marginnya 0, paddingnya 0, outline 0, terus font family-nya sans serif. Terus untuk body, untuk dalam body HTML-nya ini tingginya 100 VH. Terus backgroundnya saya gunakan background nih di halaman websitenya itu ada background. Nah, ini cara untuk memanggil backgroundnya nih. Kita pakai URL terus nama backgroundnya. Terus background positionnya center, background CC cover, background repeat no repeat. Terus ada form title. Form title ini apa namanya ya tulisan biodata tadi ya, yang
Nah ini, saya set alignnya di center. Terus saya set lagi form container yang saya bilang tadi sebelumnya nih, yang div class container untuk menyelimutin seluruh biodatanya kan. Ini saya set widthnya 300 pixel, bordernya 4 pixel dengan warna putih, marginnya 100 pixel, terus positionnya relatif, paddingnya 10 pixel, 10 pixel. Nah terus ini untuk saya set lagi untuk tulisan. Nah kalau apa untuk yang saya pahami nih ya, kalau misalkan untuk menulis CSS untuk ID nih di dalamnya variabel ID, nah itu pakai hashtag tulisan, nggak pakai titik. Nah ini colornya white, saya set warna tulisannya itu putih. Terus ini untuk TD. TD ini apa namanya yang ngebuat kolom ya. Nah itu padding bottomnya saya set 8 pixel. Nah kalau melihat apa hasilnya bakal seperti ini nih. Jadi nanti setelah kita pakai CSS, kita tambahin wallpaper, kita atur tabelnya di posisi di mana. Nah posisinya nih bakal ada di tengah nih. Terus container div class from containernya kan dia bakal ngeset warnanya putih. Terus semua semua apa namanya semua bagian di dalamnya juga bakal ikut keset juga. Terus terus ini nama kelas jenis kelamin kan masuk ke ID tulisan ya, dimana tadi tulisan yang tadi tuh masuk di set warnanya putih. Nah ini ada apa cara untuk membuat form sederhana menggunakan HTML dan CSS. Sekian video pertemuan kedua, lebihnya mohon maaf, terima kasih.